Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Anda membagi kartu menjadi dua kelompok, yaitu kartu yang sudah disortir dan kartu yang belum disortir. Kemudian, Anda mengambil satu kartu dari kelompok yang belum disortir dan meletakkannya di tempat yang benar dalam kelompok yang sudah disortir. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau biasa disebut dengan ascending, dan dari kecil ke besar atau biasa disebut dengan descending. Algoritma ini relatif sederhana dan efektif untuk array yang relatif kecil, tetapi kurang efektif untuk array yang besar karena memiliki kompleksitas waktu yang tinggi. Algoritma ini bekerja dengan mengambil elemen yang tidak terurut dan membandingkannya dengan elemen yang sudah terurut sebelumnya. Jika elemen yang tidak terurut lebih kecil dari elemen yang sudah terurut, maka elemen tersebut ditempatkan di sebelah kiri elemen yang terurut. Sebaliknya, jika elemen yang tidak terurut lebih besar, maka elemen tersebut ditempatkan di sebelah kanan elemen yang terurut. Proses ini dilakukan hingga semua elemen dalam array terurut. Selanjutnya, implementasi insert and sort. Kita memiliki 5 data, dan kita akan mengurutkan secara kecil ke besar atau descending. Kita harus memulai dari elemen kedua, karena elemen pertama dalam array diasumsikan telah terurut. Adapun indeks itu 0, 1, 2, 3, 4, dengan nilai 84, 69, 76, 86, dan 94. Elemen saat ini adalah 84, yang dimana indeks ke 0, kita bandingkan 84 dengan 69. Karena 69 lebih kecil, pindahkan 69 ke indeks ke 0, maka bagian yang diurutkan hingga indeks pertama adalah 69 dan 84. Kita bandingkan 76 dengan 69 dan 84. Karena 76 lebih besar dari 69 dan lebih kecil dari 84, maka pindahkan 76 di antara 69 dan 84, yaitu pada indeks ke-1, maka bagian yang diurutkan hingga indeks kedua adalah 69, 76, dan 84. Kemudian kita bandingkan 86 dengan 69, 76, dan 84. Karena 86 lebih besar dari 69, 76, dan 84, maka tidak terjadi pertukaran. Maka bagian indeks yang diurutkan sehingga indeks ketiga adalah 69, 76, 84, dan 86. Kita bandingkan 94 dengan 69, 76, 84, dan 86. Karena 94 lebih besar dari 69, 76, 84, dan 86, maka tidak terjadi pertukaran. Bagian yang diurutkan hingga indeks keempat adalah 69, 76, 84, 86, dan 94. Jadi array yang diurutkan adalah 69, 76, 84, 86, dan 94. Selanjutnya, pengurutan data insertion sort secara ascending atau dari besar ke kecil. Misalnya kita mempunyai data nilai secara acak, yaitu 84, 69, 76, 86, dan 94, yang dimulai dari indeks 0 hingga indeks keempat. Untuk pengurutannya, kita membandingkan 84 dengan 69 terlebih dahulu. Karena 84 lebih besar dari 69, maka terjadi pertukaran. Bagian yang diurutkan hingga indeks pertama adalah 84, 69. Selanjutnya, kita bandingkan 76 dengan 69 dan 84. Karena 76 lebih besar dari 69 dan lebih kecil dari 84, maka pindahkan 76 di antara 69 dan 84, yaitu pada indeks ke-1. Bagian yang diurutkan hingga indeks kedua adalah 84, 76, 69. Selanjutnya, kita bandingkan 86 dengan 69, 76, dan 84. Karena 86 lebih besar dari 3 nilai tersebut, maka 86 berpindah pada indeks ke-0. Bagian yang diurutkan hingga indeks ketiga adalah 86, 84, 76, dan 69. Selanjutnya, kita bandingkan 94 dengan 69, 76, 84, dan 86. Karena 94 lebih besar dari nilai-nilai yang sebelumnya, maka 94 berpindah ke indeks 0. Bagian yang diurutkan hingga indeks keempat adalah 94, 86, 84, 76, dan 69. Karena 94 adalah nilai terakhir, maka array yang diurutkan adalah 94, 86, 84, 76, dan 69. Kita sudah mendapatkan nilai secara ascending. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 bagian dalam code. Yang pertama ada bagian header dan namespace. Pada bagian ini ada include IOStream, yaitu menyertakan pustaka input-output standar. Selanjutnya ada using namespace std, yaitu berfungsi untuk
penggunaan elemen namespace std tanpa perlu mendeklarasikan std. Selanjutnya ada bagian fungsi main. Di fungsi main ini ada in main, yaitu fungsi utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Ketiga ada bagian deklarasi array dan variabel. Pada bagian pertama ada in x yang berfungsi untuk mendeklarasikan array x dan menginisialisasinya dengan elemen yang tidak terurut. Selanjutnya ada in j, yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah elemen dalam array x dengan membagi ukuran total array dengan ukuran satu elemen array. Selanjutnya ada in temp, yaitu berfungsi sebagai variabel sementara untuk digunakan dalam pertukaran elemen. Bagian terakhir yaitu tampilan data sebelum terurut. Yang pertama ada code, berfungsi untuk mencetak kalimat data sebelum terurut. Dan selanjutnya ada for, yang berfungsi sebagai loop untuk mencetak setiap elemen array sebelum diurutkan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Dagna, menjelaskan tentang loop luar, loop dalam, perbandingan dan pertukaran, keluar dari loop dalam, tampilkan data setelah terurut dan mengakhiri program. Jadi loop luar itu bergunanya untuk memproses elemen dari indeks kedua hingga akhir array. Tujuannya itu untuk mengurut satu persatu elemen dalam array. Terus yang kedua itu ada loop dalam. Loop dalam itu untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen-elemen sebelumnya. Bertujuan menempatkan elemen saat ini di posisi yang tepat. Terus ada perbandingan dan pertukaran. Nah, itu jika elemen saat ini lebih dari elemen sebelumnya, lakukan pertukaran. Proses pertukaran dilakukan dengan bantuan variabel sementara. Kemudian ada keluar dari loop dalam. Jika elemen saat ini tidak lebih kecil dari elemen sebelumnya, hentikan loop dalam. Berarti elemen saat ini sudah berada di posisi yang tepat. Terus ada tampilkan data setelah terurut. Nah, tambahkan baris baru untuk kejelasan output. Cetak pesan data sesudah terurut. Gunakan loop for untuk data setiap elemen array telah diurutkan. Jika sudah, akhiri program. Kembalikan nilai 0, menandakan program berakhir dengan sukses. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan dalam bahasa Python. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah dibuat oleh teman saya yaitu Bungde. Jadi dalam implementasi di atas, fungsi insertion sort mengambil array sebagai input dan mengembalikan array yang telah disorting. Jadi proses sorting dilakukan dengan cara yang pertama itu ada fungsi insertion sort yang dimana def insertion sort R mendefinisikan fungsi insertion sort yang menerima satu parameter yaitu sebuah daftar list yang berisi elemen-elemen yang akan diurutkan. Yang kedua itu ada loop utama yang dimana for i in rings 1 len r log utama yang iterasi dari indeks 1 hingga akhir list. Dimulai dari 1 karena elemen pertama sudah dianggap terurut. Lalu ada key atau kunci seberangan r i yang mendefinisikan key sebagai elemen saat ini yang digunakan yang akan dibandingkan dan ditempatkan di posisi yang benar. Selanjutnya ada j sama dengan i minus 1 yang dimana mendefinisikan j sebagai indeks elemen sebelumnya dari key. Yang ketiga ada loop dalam pengecekan. Yang pertama ada while j lebih besar sama dengan 0 dan key lebih kecil r j. Looping dalam yang bergerak ke belakang dari posisi key dan memindahkan elemen-elemen lebih besar dari key ke satu posisi di depan, yaitu ada r j plus 1 sama dengan r j, memindahkan elemen r j ke posisi j plus 1. Selanjutnya ada j minus sama dengan 1, ya, mengurangi nilai j untuk memeriksa elemen sebelumnya. Yang keempat ada menempatkan key di posisi yang benar. Itu ada r j plus 1 sama dengan key, menempatkan key di posisi yang benar setelah elemen-elemen yang lebih besar telah dipindahkan. Yang kelima, mengembalikan list yang telah diurutkan. Return r sama dengan mengembalikan list r yang telah diurutkan. Yang keenam dan terakhir ada contoh penggunaan.
R kurung kurawa 12,11,13,5,6 kurung kurawa mendefinisikan list R yang berisi elemen-elemen yang tidak terurut. Saya akan menampilkan dalam bahasa Java. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang codingan dari yang Java. Nah, yang di pertama itu ada deklarasi package dan kelas. Yang package-nya itu com.program, yang kelasnya itu insertion short. Yang di nomor 2 ada metode main, itu metode utama yang dieksekusi pertama kali saat menjalankan program. Nah, habis itu ada membuat array nilai yang berisi beberapa angka sebelum diurutkan. Kemudian akan memanggil metode insertion short in dalam kurung untuk mengurutkan array nilai. Terus di nomor ketiga ada metode insertion sort-nya. Nah, di pertama kali itu akan memanggil parameter berupa array angka yang akan diurutkan. Kemudian akan melakukan pengurutan array dengan algoritma insertion sort-nya itu yang seperti ada di codingannya. Terus pertama-tama itu programnya akan menampilkan nilai yang belum diurutkan. Kemudian dilakukan iterasi untuk setiap elemen array yang dimulai dari indeks 1. Kemudian di dalam iterasi tersebut akan dilakukan iterasi mundur, membandingkan dan menukar elemen yang diperlukan. Setelah proses pengurutan selesai, program akan menampilkan nilai yang sudah diurutkan. Baik dari implementasi insert sort dalam beberapa bahasa pemrograman, kita dapat melihat perbandingan utama di ketiga bahasa pemrograman, yaitu C++, Python, dan Java. Yang pertama dalam mendeklarasi dan penggunaan array atau list. Pada bahasa C++ menggunakan array statis dengan ukuran yang tetap. Dalam Python menggunakan list yang bersifat dinamis. Dan di Java menggunakan array statis dengan ukuran yang tetap. Nah, dalam sintaks pengulangan, C++ dan Java menggunakan for loop klasik dan for each loop. Di Python menggunakan for loop yang lebih fleksibel dan menggunakan while loop. Dalam pertukaran elemen, C++ dan Java menggunakan variabel sementara untuk pertukarannya, sedangkan bahasa Python menggunakan pertukaran secara langsung dalam list. Dalam percetakan output, C++ menggunakan cout, di Python menggunakan perintah print, dan di Java menggunakan perintah system out print it. Yang terakhir, dalam kompleksitas dan verbositas, C++ dan Java cenderung lebih verbose karena sintaks yang lebih ketat dan tipe data yang harus dideklarasi dengan jelas. Sedangkan di Python, lebih ringkas dan lebih mudah dibaca karena sintaks yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu, setiap bahasa memiliki cara yang berbeda dalam menangani struktur data dan operasi dasar seperti pengurutan. Pemilihan bahasa tergantung pada kebutuhan spesifik, kecepatan eksekusi, kemudahan penggunaan, dan preferensi pribadi atau organisasi. Pada dasarnya, logika yang digunakan dalam ketiga bahasa pemrograman tersebut hampir sama. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu logika insertion sort ini.